Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support aku, yang sudah selalu nonton video aku. Semoga kita semua sama-sama sukses. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, tentunya rezeki yang barokah, rezeki yang halal tentunya ya guys ya. Hari ini tuh saya ingin membahas tentang ada nih teman kita yang dituduh sama majikannya tuh mengambil uang di rumah majikannya. Nah, dia ini dituduh sama majikannya tuh, tapi dia itu tidak mengambil uang itu, tapi dituduh gitu. Terus majikannya ini ngomong, kalau kamu nggak mengakui ini, aku laporin kamu di polisi, kata majikannya. Nah, jadi kamu tuh harus tanda tangan surat ini karena kamu tuh ada barang saya yang hilang nih. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak boleh tidak bertanggung jawab karena barang saya hilang. Di rumah ini hanya saya, kamu, dan suami saya dan anak saya, dan tidak mungkin suami saya dan anak saya ini mengambil barang saya. Pasti kamu yang mengambil gitu. Jadi si teman kita ini, si PMI ini, dia tuh nggak berani guys, nggak berani ngomong karena dia tuh takut namanya majikan kasar tuh, takut gitu. Takut, maksudnya takut diapa-apain gitu. Jadi saya tuh terpaksa mengakui saya mengambil barangnya majikan ini, punyanya majikan ini gitu. Jadi yang hilang itu ada kalung sama uang. Orang sini tuh biasanya masukin uang itu kan angpau ya, orang Cina tahu kan ya. Katanya ada yang hilang. Ternyata ini si teman kita ini tuh dia nggak ngambil uangnya tapi dituduh. Nah, pelajarannya di sini tuh guys, jika orang di sini tuh menuduh kita mengambil uang tapi kita tidak mengambil, itu jangan takut, ngomong aja saya tidak ambil. Nah, kalau memang kayak teman kita ini kan dia bilang kan takut ngelawan majikan. Kalaupun takut ngelawan, ya nggak apa-apa, cari teman ke, atau enggak ke agensi aja gitu, laporin atau ngomong ke agen bahwa ini majikan ini menuduh saya mengambil barangnya, dan dia ini sudah suruh saya tanda tangan, dan dia ini udah tanda tangan, katanya sih disuruh tanda tangan surat gitu. Dia tuh nggak ngerti itu surat apa gitu. Majikannya tuh suruh tanda tangan dia surat, kayaknya sih surat bukti untuk dia tuh mengakui bahwa dia tuh mengambil uang majikannya gitu. Nah, untuk teman-teman ya, sebenarnya kalau kita itu nggak salah nggak usah takut, udah laporin aja. Ya saya tuh takut, ya kalau takut misalnya kita tuh nggak berani ngomong langsung di situ sama majikan, ya tadi yang kayak saya bilang itu, pergi ke agensi atau enggak misalnya lapor ke, kan banyak nih organisasi di Hong Kong kan, ada beberapa organisasi, laporin aja gitu, nggak usah takut. Di sini tuh kerja di Hong Kong tuh bukan kayak kerja di Arab atau kerja di apa yang nggak bisa keluar gitu tuh, enggak. Di sini tuh bebas gitu, kita dikasih libur juga ada. Misalnya kita disuruh sama majikan keluar belanja atau beli sesuatu tuh, kita tuh pasti ketemu sama orang Indonesia gitu. Jadi jika kita tidak tahu apa-apa atau kita nggak berani ngomong sama majikan yang menuduh kita ngambil uang ini, ya kita cerita ke teman kita gitu, atau nanyain pendapat sama teman. Atau kan nggak mungkin kan kita nggak punya teman di sini ada HP gitu kan, nanya aja gitu. Nah, di sini juga tuh ada organisasi juga banyak yang bisa membantu kita PMI kalau memang kita tidak merasa salah. Jadi nggak usah takut guys gitu. Jadi singkat cerita, dituduh dan majikannya ini suruh tanda tangan surat itu, surat pembuktian bahwa dia tuh ngambil barang, dan dia ini tidak mengambil barang itu gitu. Dan bahkan di rumah ini katanya ada CCTV gitu. Jadi apalagi ada CCTV guys, jadi nggak usah takut. Nah, karena dia ini takut, dia tuh nggak ngomong tuh, udah tanda tangan surat, terus dia belum lapor ke agen. Terus tadi saya kasih tahu dia gini aja, kamu nggak usah takut. Uh, itu kejadiannya tuh sudah 3 bulan yang lalu katanya. Orang sini tuh kalau kita sudah mengambil barang tuh dia pasti keluarin di rumah majikan, pasti di interminate deh, nggak mungkin nggak dikeluarin. Kalaupun dimaafin sih kali, jarang sih orang Hongkong yang mau maafin. Kalau sudah panjang tangan itu pasti dikeluarin deh. Tapi dia ini nggak dikeluarin guys, berarti ini majikannya mau ngejebak dia gitu, mau menjebak dia bahwa dia bilang ini pembantunya ambil uang di angpau itu, sama ambil emasnya dia nih
gitu. Terus tadi tuh aku saranin sama dia, ya udah kamu laporin ke agen, kalau agensi kamu tidak merespon, kamu hubungi aja ini apa, kamu ke KJRI aja, saya bilang gitu. Suruh dia ke KJRI dan dilaporin gitu, dia lapor ke KJRI dan KJRI itu menelpon majikannya. Terus majikannya kaget, kenapa kamu ditelepon sama pihak KJRI, telepon majikannya, lah dia memang mengambil barang saya dan ini tuh dia tuh sudah tanda tangan. Dan ternyata memang iya benar, si majikannya ini kayak menjebak dia, bukan kayak menjebak, memang dia dijebak sih. Entah apa tujuan majikannya ini. Orang sini tuh kadang aneh-aneh guys, padahal udah baik banget tuh tiba-tiba ya ada-ada aja gitu. Jadi untuk kita yang kerja itu ya, sebaik apapun majikan tuh kita harus perlu berhati-hati gitu. Jadi pelajarannya di sini tuh, kalau kita udah terlanjur tanda tangan kayak gitu, nggak apa-apa laporin ke KJRI, laporin ke laporin ke organisasi gitu, nggak usah takut. Kalau memang kita tidak pernah melakukan itu, jadi nggak usah takut. Nanti akan dibuktikan oleh polisi aja. Dan akhirnya si majikannya ini tuh dia tetap menuduh pembantunya yang ngambil, dan dia bilang ini pembantu saya sudah mengakui bahwa dia yang ngambil barang saya. Dan si temannya saya ini tuh dia tidak mengambil, dia bahkan bersumpah-sumpah, saya tidak pernah mengambil barang dia, untuk apa saya mengambil barang dia, saya benar-benar bekerja di sini gitu. Nah setelah itu si majikannya ini ditelepon sama KJRI, ya udah gini aja kata KJRI, kita laporin ke polisi aja, nanti kan di rumah kamu kan ada CCTV kan, kata pembantumu, jadi nanti dicek. Dan ternyata memang si majikan ini ngejebak pembantunya itu supaya nggak mau supaya nggak pindah rumah kerja gitu loh guys, supaya dia tuh kerja di situ, jadi dia tuh dituduh gitu supaya nggak keluar di majikan ini, supaya nggak ganti majikan gitu loh guys, biar dia tuh selalu tetap kerja di situ. Kalau dia ada kejadian seperti itu kan nanti tuh dia tuh diancam loh, kamu kalau keluar di rumah saya ini nanti nanti saya laporin kamu ke polisi. Dia tuh mau ngejebak pembantunya, jadi dia menjebak diri dia sendiri. lucu juga sih ini majikannya. Aduh, orang Hongkong tuh ada-ada aja guys. Padahal itu ceritanya tuh pembantunya itu memang, ini teman saya ini memang mau keluar di situ karena memang majikannya nggak baik juga sih, tapi dia tuduh seperti itu karena dia tuh maunya pembantunya itu kerja di sini, maksudnya kerja terus di rumahnya dia. Dan ternyata pembantunya ini kan dia tidak merasa mengambil barangnya dia. Dan akhirnya si KJRI udah telepon dia masih ngotot, dan akhirnya dilaporin di polisi. Itu kata polisi itu, setelah singkat cerita sudah diperiksa apa segala dan pembantunya sudah ditanyain sama polisi kan, tahu-taunya sih dia kan di rumah itu kan ada CCTV tuh. Jadi CCTV-nya tuh, rekam CCTV-nya pas kejadian katanya barang dia hilang tuh dihapus sama majikannya guys. Dihapus sama dia. Nah dihapusnya ini kan kalau udah hapus kan berarti otomatis nggak kelihatan dong CCTV-nya. Dan akhirnya di situ tuh dia mengakui sendiri gitu, dan kasusnya tuh nggak sampai ke pengadilan. Harusnya sih sampai di pengadilan harusnya, tapi karena majikannya ini mengakui dan dia minta maaf juga sama temannya saya ini, dan dia kasih tahu kan terus terang ke polisi juga bahwa saya itu sebenarnya gini dijelasin bahwa kenapa saya seperti, tapi kan nggak begitu juga caranya. Dan akhirnya tuh sebenarnya tuh pembantunya tuh teman saya ini masih mau nambah sama dia, awalnya masih mau nambah. Pokoknya intinya tuh dia tuh kayak masih ragu-ragu nambah enggak, tapi dia majikannya ini udah dengar dia tuh ngomong sama temannya mau keluar, makanya majikannya ini jebak gitu loh guys. Lucu juga sih ceritanya, ini majikan drama banget sumpah. kayak aku juga, nenekku yang aku jaga kemarin itu ya, dia tuh kayak hilang jepit lah, hilang uang $20 lah gitu. Padahal di rumah tuh ya ruangan tamu ada CCTV, dapur ada CCTV, kamar ada CCTV, sementara aku gajinya juga 5.000. Ya ngapain mau ngambil jepit, ngapain mau ngambil itu kan, mau ngambil uang $20, sementara gaji saya 5.000 tuh 10 juta yang uang Indonesia. Jepit harganya berapa, paling 1.000 atau 2.000-an, ngapain gitu kan.
Tapi ya itu namanya orang sini tuh ada yang aneh-aneh juga gitu, karena mereka tuh maunya kita masih kerja di sana. Jadi kejadiannya sama sih kayak kejadian saya juga ngalamin itu. Jadi warning ya buat teman-teman yang kerja tuh yang PMI di Hong Kong ya, udah nggak usah takut. Kalau memang kita tidak mengambil barang majikan ya udah biasa aja, nggak usah takut. Kalau disuruh tanda tangan jangan mau tanda tangan gitu, untuk pelajarannya ya gitu. Jadi ada juga orang sini tuh kayak gitu, kita tuh kadang dijebak kayak gitu-gitu karena mereka kadang mau kita kerja di sana di situ lagi. Terus ada majikan yang jahat gitu, maunya tuh kita nggak bisa masuk Hong Kong lagi gitu, biar selamanya nggak bisa. Ada yang kayak gitu juga. Pokoknya pelajarannya ketika kita tidak mengambil barangnya majikan tidak usah takut, lapor aja di KJRI. Misalnya nggak berani langsung ke KJRI sendiri, ajak temanmu. Atau misalnya kamu nggak berani ngomong sama majikan, pergi ke agensi atau nggak telepon saya sendiri. Ada nomor saya di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan. Oke guys, terima kasih, semoga videonya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.